Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Yayu Siti Rahayu, mahasiswa PGSD Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan memaparkan permasalahan pendidikan di Indonesia. Untuk tugas mata kuliah Pendidikan Nasional pertemuan ke-15. Langsung saja kita simak videonya. Segala sektor dalam suatu negeri tidak akan terlepas dari permasalahan, tak terkecuali bidang pendidikan. Kenyataannya sampai sekarang masih ada berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih belum terselesaikan. Hal ini sangat disayangkan karena bidang pendidikan merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional. Permasalahan pendidikan Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Adapun masalah yang rumit dalam dunia pendidikan adalah seperti pemerataan, mutu dan relevansi, juga efisiensi dan efektivitas. Untuk itu mari kita simak pembahasan tentang permasalahan dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan pendidikan terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa saja terjadi karena kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Pada sisi ini, sepintas dapat dipahami bahwa selama ini belum semua masyarakat Indonesia dapat merasakan manisnya pendidikan. Jika dicermati, maka persoalan pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh selanjutnya adalah mutu dan relevansi pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibanding negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar. Itulah sebabnya seorang tenaga pengajar harus mengedepankan kreativitas agar mendapatkan mutu yang baik dan pengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran. Hal ini juga berpengaruh juga terhadap kecepatan daya tangkap suatu ilmu yang dicerna oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Yang terakhir adalah efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pelaksanaan suatu proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendaya gunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Nah, pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari kata efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Kemudian, pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jika rencana belajar yang telah dibuat oleh tenaga pendidik tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan ini tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan.
Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran. Baik, kesimpulannya yang dapat ditarik dari penjelasan tadi adalah dalam usaha pemerataan pendidikan diperlukan pengawasan yang serius oleh pemerintah. Selain itu, perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi merupakan kebijaksanaan yang penting dalam usaha pemerataan pendidikan. Kemudian, pelaksanaan program belajar dan mengajar dengan inovasi baru itu perlu ditetapkan. Hal ini dilakukan karena cara dan sistem pengajaran lama tidak dapat lagi diterapkan di masa sekarang ini. Kemudian ada peningkatan mutu pendidikan yang dapat terlaksana jika kemampuan dan profesionalisme pendidik dapat ditingkatkan kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.